Shalom Endisiut, selamat datang kembali di ibadah Endisiut Online Service. Hari ini mari sama-sama kita buka hati kita. Kita ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Thank you Jesus buat kesempatan yang kau beri pada hari ini Tuhan. Kami boleh ada saat ini. Kami ingin kembali mengucap syukur, memuji dan meninggikan nama-Mu. Biarlah lewat pujian dan penyembahan kami, nama-Mu boleh lebih dimuliakan lagi di seluruh penjuru bumi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita tinggikan Tuhan kita. Come on. This is no performance. Lord, our praise is worship. Empty words I can't afford. I'm not chasing feeling. That's not why I'm singing. You're the reason for my song. I only wanna sing. If I sing with everything. If I sing for you, my King. Oh, I can't imagine why I would do this all for high. 'Cause it's all to lift you high. Oh, come on. Say you don't want perfection. You don't want perfection, just my soul's attention. All I have is what I give. More than a song that'll last a moment. I live a life full of honest worship. If I'm here to sing, that I sing with purpose. All the praise, Lord, you deserve it now. I only wanna sing. If I sing with everything. If I sing for you, my King. Oh, I can't imagine why I would do this all for high. 'Cause it's all to lift you high. Oh, come on Endisiut, boleh sama-sama kita lebih meninggikan Tuhan kita. Sing it out. I only wanna sing. If I sing with everything. If I sing for you, my King. Oh, I can't imagine why I would do this all for high. 'Cause it's all to lift you high. Sama-sama berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita semua percaya bahwa kita punya harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus. Amin. Mari angkat hatimu, siapkan hatimu, kita sembah Dia. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya
bersuara lebih dari siapapun Tuhan. Yes, segalanya ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu hanya itu. Rinduku memilihmu, memilihmu, bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Engkau harta yang paling berharga Tuhan. Yes Lord, harga hanya Kau Yesus selama. Katakan memilihmu, oh memilihmu, bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Ya Bapa, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Memilihmu, bagian yang terbaik selamanya, takkan terlebih dalam lagi. Katakan, oh harta yang paling berharga hanya Kau Yesus dengan segenap hatimu memilihmu Tuhan, bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kau selamanya di hati kami. Engkau harta yang paling berharga Tuhan, yang kami miliki. Oh, mari sembah Dia, mari puji namanya. Katakan terima kasih Yesus. Oh Tuhan, haleluya. Kami mau duduk di tahta-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Come on in this youth, dimanapun engkau berada, nyatakan iman-Mu, nyatakan isi hatimu. Kami sembah Engkau Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya pribadi yang kami andalkan, yang kami puji, yang kami sembah. There's nothing else Jesus. Untuk itu kami mau sama-sama bernyanyi Tuhan. Come on. Memilihmu, bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya.
yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh beribadah kembali hari ini. Dan bahkan Tuhan, kami boleh sebentar lagi belajar sesuatu dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan rasa ingin belajar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan supaya kehidupan kami boleh berubah. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Hai guys, haha, welcome back to my house. Karena sermon terakhir juga di tempat aku. Jadi sebulan ini kita udah sama-sama terus diingatkan untuk tidak malas, untuk produktif, dan sebagainya. And actually I'm a fan of this kind of topic. Kenapa? Karena for me personally, hidup dan doing nothing itu hal yang aneh. Kalian pernah gak sih kalau misalnya liburan atau tidur gitu, terlalu lama, terus abis itu at the end of the day atau at the end of the week, kalian merasa kayak, aduh selama ini gue ngapain sih? Selama ini gue bikin apa sih? Terus kemudian kalian merasa bersalah sama diri kalian sendiri. Nah, kalau aku sih secara natural orangnya seperti ini nih. Aku tuh punya yang namanya, nggak tahu ya, ini a blessing and a curse. Not a real curse of course, ini just a saying lah. Karena aku itu orang yang nggak bisa tidur kelamaan, aku orang yang nggak ngapa-ngapain kelamaan, natural emang seperti itu. Kalau aku tidur kelamaan, aku bisa pusing, bisa sakit kepala. Jadi basically, kalau aku nggak punya hal apapun yang bisa aku kerjakan, itu aku malah merasa badannya aneh, kepalanya sakit, gak enak. Jadi kayaknya mau nggak mau, aku tuh bersahabat dengan yang namanya kesibukan gitu. Dan you know what, ketika aku sibuk atau ketika aku merasa aku produktif, aku merasa nggak ada yang hollow gitu di perasaan aku, nggak ada yang kosong, nggak ada yang nggak enak gitu. Karena aku sudah tahu dan sadar bahwa aku sudah mengerjakan sesuatu yang tentunya yang memang harus aku lakukan. Nah, ngomong-ngomong merasa tidak hollow, tidak merasa kosong gitu, menurutku ini itu adalah salah satu reward yang kita dapatkan, yang aku dapatkan kalau aku udah melakukan sebuah pekerjaan dengan baik. Kalau aku sudah produktif. So, yes, hari ini sermonnya akan khusus bahas reward yang kita dapatkan kalau kita sudah melakukan sebuah pekerjaan dengan baik. Kalau kita sudah produktif, gitu. Jadi, kita langsung aja bahas. Yang pertama, apa sih reward kita kalau misalnya kita sudah menjadi anak Tuhan yang produktif? Apa reward kita kalau kita sudah melakukan pekerjaan kita dengan baik? Yang pertama, trusted for bigger things. Trusted for bigger things. Alias, dipercaya untuk melakukan sesuatu yang lebih besar daripada yang sekarang. Kalian pernah kan dengan perumpamaan tentang hamba yang dipercayakan Tuhan dengan masing-masing 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Nah, hamba yang dapat 5 dan 2 talenta ini berhasil menggandakan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Alias, ya mereka did a good job lah untuk bisa menggandakan talenta yang Tuhan berikan. Jadi mereka bertanggung jawab. Sementara hamba yang terakhir, hamba yang punya 1 talenta itu tidak membuahkan hasil apa-apa. Kalau aku terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, kita mungkin bisa ngomong simpelnya mungkin nih hamba males ya, atau tidak bertanggung jawab ya, atas apa yang Tuhan titipkan dalam hidupnya dia. Nah, Tuhan ngomong apa sih menanggapi hal ini? Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Oke, kita garis bawahi ini. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dia ngomong gini ke hamba yang sudah berhasil menggandakan talenta yang Tuhan titipkan sama mereka. Yaitu hamba yang punya 5 dan 2 talenta. Dikatakan sekali lagi ya, Tuhan akan memberikan kepada mereka tanggung jawab dalam perkara yang besar. Artinya, kalau kita bertanggung jawab dan mengerjakan sesuatu dengan baik, titipan Tuhan yang sekarang,
kita terlihat bertanggung jawab, Tuhan bisa menilai, oh melodi, saya kasih begini, 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 hasilnya sekarang bisa jadi begono gitu. Nah, nanti akan dikasih hal yang lebih besar lagi untuk dikerjakan melodi gitu. Nah, sementara kalau kamu nggak bisa memaksimalkan apa yang kamu miliki sekarang, ya if I were God, kayaknya akan mikir nggak sih? Mikir dengan keras. Saya kasih William, William aja ya contohnya. Saya kasih William 1 talenta, tapi William tidak mengembangkannya. Kalau saya kasih 3 lagi, mana bisa William mengerjakan, 1 aja nggak bisa. You get the point? Gitu. Jadi pertama-tama memang kita harus membuktikan dulu bahwa reward itu layak kita dapatkan. Jadi tenang, kalau emang you sudah melakukan sebuah pekerjaan yang baik dan keren, reward ini, trusted for bigger things, akan otomatis kamu terima. Gitu. Nah, aku ada satu film, aku suka banget. Judulnya The Intern. Film ini nggak terlalu baru, agak-agak lama lah. Tapi aku suka karena film ini mengandung banyak sekali value yang bisa kita ambil lah. Jadi kisahnya, singkatnya aku ceritain ya. Jadi ada satu kakek. Kakek ini, namanya kakek udah tua lah ya. Udah tua banget basically. Tua banget. Kakek ini ikut internship, program internship di perusahaan e-commerce, fashion. Perusahaan startup lah gitu. Nah, awalnya otomatis gak ada satupun orang yang peduli lah, ini kakek ngapain sih ikut internship gitu. Ngapain sih ini intern gitu, udah tua. Kakek udah tua, pasti dianggap rentan. Pasti dianggap nggak in sama fashion sekarang. Ini kan startup, perusahaan startup gitu maksudnya. Nggak nyambung lah gitu. Tapi you know what? Ketika dia diberikan tugas kecil-kecil, finally diberikan tugas kecil-kecil karena awalnya nggak dikasih tugas sama sekali, kesian. Finally dia dikasih tugas kecil-kecil, dia mampu membuktikan bahwa dia bisa mengerjakannya dengan baik. Dia bisa mengerjakan dengan segenap hati dan hasilnya oke. You know what? Dia adalah orang yang setiap hari ke kantor, tidak pernah terlambat, dan dia di film ini sih ditunjukkan bahwa dia menolak pulang kalau bosnya belum pulang. Jadi dia akan lihat dulu kalau bosnya belum pulang, dia akan stay di kantor. Dan setiap hari dia rapi banget ke kantor. Yang lainnya gak ada yang serapi dia, tapi dia rapi banget gitu. Nah, kakek yang di awal film, ini no one, gak ada yang memandang dia, gak ada yang bersama dia, bahkan kasih kerjaan aja mikir-mikir. Di akhir dari film ini diceritakan bahwa sang bos jadi deket sama dia, dianggap teman, more importantly dianggap sebagai advisor. Jadi ketika si bos ini punya masalah ABC, dia cari kakek ini. Menurut Anda gimana? Saya harus ngapain gitu. Jadi menjadi someone yang sangat-sangat penting di kantor. Dan bahkan si bos ini memberikan si kakek sebuah pekerjaan yang belum pernah dipercayakan ke karyawan manapun sebelumnya. Tapi kakek ini dikasih kepercayaan. Gitu. Jadi kakek ini membuktikan bahwa ketika dia diberikan tugas yang kecil-kecil, dia mampu mengerjakannya dengan baik. Sampai akhirnya si bos pun jatuh hati dan mempercayakan begitu banyak hal besar kepada kakek ini untuk dikerjakan sama kakek ini. Jadi remember, jangan pernah meremehkan hal kecil dan langsung hanya berharap, gue sih levelnya hal besar langsung gitu. Enggak, cobalah jangan melabel pekerjaan kalian sekarang dulu, karena itulah yang Tuhan percayakan sekarang. Tapi, kalau toh kalian bisa melakukannya, Tuhan akan percayakan kita hal-hal yang lebih besar. Karena Tuhan lihat, terbukti, oh melodi bisa kok, gitu. Tapi kalau kita nggak membuktikan apa-apa, bagaimana mungkin Tuhan bisa mempercayakan hal yang lebih besar kepada kita, gitu. Jadi rahasia mau mendapatkan bigger things, mau mengerjakan hal-hal yang lebih hebat daripada apa yang kita kerjakan sekarang, lakukan apa yang kalian miliki sekarang dengan sebaik-baiknya. Setialah pada apa yang ada di hadapan kalian sekarang. It will change eventually, kalau misalnya kalian mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Nah, untuk mengingatkan kita ya, biar lebih nancep gitu ya, kalian tahu Aquaman kan? Kayaknya kalau Aquaman harus tahu lah, kalau di intern mungkin nggak tahu ya, tapi kalau Aquaman pasti kalian tahu. Aquaman itu ketika dia harus mencabut, mau mengambil trident atau trisula, trident gitu, dia mau cabut,
di sana itu ada satu makhluk gede yang jaga, namanya Keraton. Jadi Keraton ini akan berkata kepada semua makhluk yang datang untuk mencoba mengambil trident. Dia akan bilang, apakah kamu yakin kamu layak mengambil trident ini? Karena kalau ternyata kamu cabut, tridentnya nggak kecabut, artinya kamu tidak layak. Dan you udah kesini, I akan makan you, gitu. Jadi si Keraton akan ngomong seperti itu. Nah, waktu Aquaman datang pun, si Keraton ngomong gitu ke Aquaman. Tapi untungnya, si Aquaman berhasil cabut the trident, dan itu artinya dia menjadi penguasa lah. Jadi, trident itu possessed great power lah. Jadi kalau misalnya dia bisa cabut, dia jadi kayak raja dari lautan, gitu. Nah, hanya yang layak, yang bisa mengemban tanggung jawab yang lebih besar, yang akan dipercayakan tanggung jawab lebih besar. Si Aquaman hari itu cabut, dia bisa, dia layak, karena seminggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, sebulan, setahun mungkin, dia udah berusaha keras. Jadi orang yang baik, jadi orang yang bertanggung jawab, jadi orang yang belain orang-orang yang baik, gitu. Tanggung jawabnya dia kan itu waktu itu, menyelamatkan orang lah dan segala macem. Nah, dia udah melakukan itu di hari-hari sebelumnya. Dia udah bertanggung jawab. Jadi ketika dia cabut trident-nya, ya dia udah layak. Dia layak memerintah menjadi raja. Karena past-nya menunjukkan bahwa memang dia layak. Nggak akan jadi berbahaya lah kerajaannya kalau dia jadi raja di situ. Gitu. So, yang pertama, kalau kita sudah melakukan hal yang benar, yang baik, produktif, kita akan mendapatkan reward, yaitu kita akan dipercaya untuk melakukan hal yang lebih besar. Kalau itu impianmu, kerjakan sekarang dengan setia. Gitu. Yang kedua, lanjut. Reward apa sih yang kita dapatkan kalau kita sudah melakukan pekerjaan yang baik dan produktif? Kita bisa join our master's happiness. Ayat yang tadi kita lanjutin ya. Matius 25 ayat 23, aku akan baca dari awal. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Lanjutannya, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, ini reward berikutnya. Ketika kita produktif, membuahkan hasil gitu, kita jadi orang hebat. Perhatikan kalimat ini, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Teman-teman, ketika kita produktif, ketika kita berhasil mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan dengan baik, kita akan merasa sangat senang, sangat puas, sangat bangga, dan kebahagiaan itu bukan kebahagiaan yang asal lewat. Tapi kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang sejati. Kenapa? Karena kebahagiaan ini ada di dalam Tuhan. Toh kita turut diundang untuk turut serta dalam kebahagiaan yang ada di dalamnya. Kata-katanya tadi, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi kita diundang untuk join kebahagiaannya Tuhan. Gitu. Makanya wajarlah kalau misalnya kebahagiaan kita rasakan itu, mungkin luar biasa, happy, dan tidak tergantikan gitu. Nggak bisa tergantikan hanya dengan kita makan enak misalnya, nggak sebanding lah gitu. Nah, kita sering kan dengar orang nggak bahagia. Ada artis mungkin kayaknya happy tapi bunuh diri. Ada banyak orang yang depresi, masih muda juga banyak yang depresi zaman sekarang gitu. Itu mungkin karena mereka tidak menemukan kebahagiaan sejati. Tapi, you know what, ketika kita fulfill perencanaan Tuhan dalam hidup kita, yaitu bahwa kita diciptakan sebagai makhluk yang produktif, bekerja, dan sebagainya, maka kita akan memiliki damai sejahtera, kita akan happy, kita akan tahu kita udah berkenan di hadapan Tuhan, kita sudah mengikuti maunya Tuhan, gitu. Jadi, kita akan merasa sangat happy, dan ini adalah salah satu sumber dari kebahagiaan yang sejati, gitu. Jadi intinya, kalau kita produktif sebagai anak Tuhan, kita akan dapat reward. Yang pertama, kita akan dipercayakan untuk melakukan hal yang besar. Ya. Yang kedua, otomatis kita itu akan happy and satisfied, dan itu sumber kebahagiaan yang sejati. Nah, last but not least, kalau kalian merasa sermon ini not for you, karena kamu gak bisa membayangkan kamu akan mengerjakan hal besar, karena kamu merasa kamu sekarang lagi di posisi yang sangat mentok, kamu mungkin gak relate sama aku, kayak, trusted for bigger things. What kind of bigger things, Ci?
Aku aja sekarang ini udah mentok. Gak ada lah kayak gitu. No future for me. Gak ada plan dari Tuhan yang besar buat aku. Mungkin kalian salah. Actually, kalau aku boleh share, mentok ini, mentok dalam tanda kutip, ini bisa jadi tanda-tanda justru kamu ada di right track dan akan segera dipercayakan bigger things jika kamu lolos melalui tantangan ini. Yang namanya naik level, itu pasti sulit dong tantangannya. Semakin naik, semakin sulit. Semakin naik, semakin sulit. Coba kalian main game. Emang ada gitu, mau naik level, kok tambah gampang, tambah gampang. Enggak. Kalian akan menemukan beberapa mentok dalam hidup kalian nanti. Beberapa mentok gitu. Dalam tanda kutip ya mentoknya gitu. Yang sebenarnya itu adalah tantangan dalam hidup kamu yang sebenarnya akan membawa kamu naik level demi level demi level. Dan kamu akan kaget kalau kamu look back kayak, oh ternyata gue itu udah mengerjakan hal-hal yang lebih besar dibanding sebelum-sebelumnya loh. Tahun ini ternyata aku mengerjakan 2 hal besar dibandingkan tahun lalu itu levelnya masih lebih di bawahnya. Misalnya kayak gitu, misalnya. Gitu. Percayalah, banyak orang mengalaminya. Termasuk aku. Kalau aku look back, aku sendiri pun menemukan beberapa dead end mentok dalam hidup aku. Contoh misalnya kayak ide, udah mentok, masalah, udah mentok, mau menyelesaikan konflik dengan baik, udah mentok. Kayaknya banyak hal yang menurut aku itu agak-agak mentok gitulah. Tapi sekarang aku sadar, aku itu kalau look back, aku akan melihat aku sudah berhasil melalui semua itu dengan baik. Dan sebenarnya Tuhan sudah mempercayakan hal-hal yang lebih besar kepada aku. Posisi aku sekarang, itu sebenarnya aku sedang mengerjakan level yang lebih tinggi daripada melodi yang kemarin. Cuman sayangnya, kita itu suka nggak sadar. Kalau yang pertama, kita sudah naik level. Yang kedua, bahwa sekarang ini kita lagi berjuang untuk naik ke level yang berikutnya. Gitu. Jadi ini adalah sebuah fenomena yang aku sendiri alami dan aku lihat juga dalam kehidupan kita. Gitu. So now I'm enjoying my rewards. Aku pernah merasakan satisfied. Aku pernah merasakan, maksudnya aku sadar gitu kayak, oh ini aku sedang menjalani sebuah level yang lebih tinggi daripada yang kemarin. Dan aku yakin aku akan dapat more rewards kalau aku bisa melewati tantangan yang sekarang. Dan kamu juga bisa. Oke, last verse for us sebagai reminder untuk terus melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita terus melakukan pekerjaan demi pekerjaan dengan baik. Kita juga enjoy rewards kita. Gitu. Oke, semoga hari ini sermonnya bisa mengingatkan kita semua bahwa kalau kita sudah melakukan pekerjaan baik, dan sekarang aku percaya kita semua melakukannya, kita akan mendapatkan rewards. Oke, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk sermon hari ini. Tuhan, kami tahu kami punya rewards daripada Tuhan. Dan kami bersyukur, kami happy, kami layak mendapatkan rewards ini karena kami anak-anak Tuhan yang produktif dan kami sudah mengerjakan bagian kami dengan baik. Sepanjang sisa hari ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, biar dimanapun kami berada, Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang percaya katakan, Amin. Oke, semuanya selamat circle. God bless.